Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di BJ Medical Center. Hari ini kita kedatangan Dr. Budiman Japat, SPOG. Beliau ini adalah spesialis kebidanan dan juga kandungan. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar topik tersebut. Oke dokter, mungkin kita bisa langsung mulai ke pertanyaan kali ya. Malam dok, saya habis keguguran, usia 2 bulan. Perlu USG kah dok, supaya bersih pendarahannya atau cukup obat saja dok? Makanan apa dan minuman apa pasca keguguran dok? Mohon info dok. Kalau keguguran, kemudian masih ada perdarahan sampai sekarang ini, maka perlu ke dokter untuk di USG. Dilihat apakah masih ada sisa tidak yang di dalam, ya. Tapi kalau misalnya setelah keguguran kemudian tidak ada perdarahan apa-apa lagi, ya tidak perlu di USG, tidak apa-apa, gitu, ya. Oke. Nggak ada apa suplemen atau vitamin yang perlu dimakan habis keguguran. Nggak ada juga ya dok ya? Yang ada adalah sebelum hamil, 3 bulan sebelum hamil, wanita yang berencana untuk hamil, maka harus makan vitamin. Minimal adalah asam folat, 1 miligram sehari. Ya, selama 3 bulan sebelum hamil. Sebelum inilah ya, program mungkin ya dok. Betul, itu untuk mencegah kelainan saraf, mata, dan otak pada bayinya. Jadi, hamillah dengan persiapan, jangan sampai hamil tanpa persiapan, insidental gitu, tiba-tiba hamil begitu, ya. Begitu. Saya umur 29 tahun, dulu haid lancar, tapi tiba-tiba pas bulan November sampai sekarang sama sekali tidak haid. Sudah tes pack tapi negatif terus. Saya takut mau ke dokter, terima kasih. Berarti dari November ke sekarang, hampir 4 bulan. 4 bulan. Ya. Jadi, haid kita itu memiliki pola tertentu. Ya. Kalau wanita tersebut sudah ovulasi, telurnya menetas, maka 2 minggu kemudian pasti dia akan haid. Itu adalah yang pasti. Kalau ovulasi, maka 2 minggu kemudian dia akan haid. Yang tidak pasti adalah pematangan telurnya. Ada yang 2 minggu pematangan telurnya, ada yang 3 bulan pematangan telurnya, begitu. Nah, proses sebelum telur menetas ini itu sangat dipengaruhi oleh psikologisnya kita, mempengaruhi pematangan telurnya, akibatnya siklusnya memanjang, tidak haid. Tapi kalau sudah 3-4 bulan tidak haid, usianya adalah usia reproduktif, ya masih haid harusnya, maka periksa ke dokter, pastikan bahwa itu normal. Ya. Jadi yang paling penting adalah konsultasi dulu mungkin, karena itu sudah 4 bulan ya dok ya, cukup lama gitu. Oke, siklus haid hanya per 20 hari, apakah normal? 20 hari itu terlalu pendek, ya. Normalnya adalah interval di tengah-tengah itu adalah 28 hari. Yang normal kurang 7 plus 7. Berarti kira-kira 21 hari sampai 35 hari sekali. Itu yang kita katakan sebagai siklus normal. Nah, Jack ini kan 20 hari, kurang sehari gitu ya. Diskon sehari. Betul. Nah, itu dipastikan saja bahwa memang organnya normal, ya. Karena wanita itu kadang-kadang memiliki kelainan, ada tumor, ada miom, ada kista, ya. Itu kadang-kadang tanpa gejala. Ya. Seperti tadi hari ini saya operasi 3 jam, ya. Itu wanita yang tanpa ada keluhan apa-apa, baik-baik saja, cuma terakhir sakit perutnya. Ternyata dia tuh punya tumor sebesar begini, 12 cm lebih. Ya, operasinya 3 jam itu untuk angkat tumornya itu. Jadi memang wanita itu sangat hormonis. Sangat dipengaruhi oleh hormon. Ya, banyak benjolan-benjolan pada wanita, gitu. Yang normal benjolan payudara, benjolan panggul, ya, menjadi lebih bahenol begitu. Itu semua karena hormonal. Betul. Ya, sehingga ada benjolan lain yang mungkin tumbuh, yaitu rahim, ovariumnya, telurnya juga bisa tumbuh dan membesar karena hormonal. Sehingga memang harus diperiksa secara rutin, setahun atau 2 tahun sekali, wajib hukumnya ke dokter.
Untuk check up ya dok? Meskipun nggak ada keluhan. Oke, jadi Ya. baiknya tetap kita merutinkan, mau ada gejala nggak ada gejala, tetap check up lah ya dok ya, gitu ya. Betul. Oke, mungkin ini sebenarnya sesuatu habit yang harus dibangun di Indonesia ya dok ya. Masih banyak di Indonesia itu yang nggak terbiasa dengan check up rutin gitu ya dok. Iya, biasanya datang kalau ada keluhan. Keluhan aja ya dok ya. Kalau Oke. sudah ada keluhan, berarti itu sudah mencapai limit toleransi tubuh kita. Betul. Kalau dia masih ukurannya segitu, tubuh kita masih nggak ada keluhan apa-apa. Tapi kalau sampai dia ada keluhan, berarti dia sudah terlalu besar. Ya. Terlalu bermasalah bagi tubuh kita, baru dia mengeluh tubuh Akhirnya kita. oke ada keluhan. Nah, biasanya jadi terlambat, Yes. kayak ibu yang tadi. Mm-mm. Gitu kan, lengket ke usus-ususnya, Iya. lengket ke kandung kencingnya, sehingga operasinya jadi sulit. Betul, karena Gitu. sudah terlalu besar juga dan terlalu lama mungkin ya dok. Padahal kalau masih kecil, Mm-mm. mungkin kita masih bisa mengobati tanpa operasi. Oke. Tidak ya, dengan teknik-teknik yang sifatnya non operatif, konservatif, Ya. diharapkan itu tidak membesar tumornya, Betul. begitu. Apakah program hamil yang paling efektif? Terima kasih dok. Kalau mau hamil, ya, itu baru kita masukin ke program kalau kita sudah menikah 1 tahun. 1 Oke. tahun pertama tidak usah mikirin untuk masalah hamil. Oke. Ya, biar berdua sama-sama belajar naik sepeda dulu istilahnya, Oke. seimbang dulu keluarganya, sama-sama bisa belok kiri, sama-sama bisa belok kanan, ya. Betul. Karena kalau baru 1 tahun kurang tiba-tiba sudah ada bayi baru, kita akan sibuk dengan bayi baru, Ya. sehingga kita tidak bisa mengenali pasangan kita. Betul. Sehingga untuk pasangan-pasangan baru 1 tahun pertama jangan pikirin untuk hamil dulu. Oke. Ya, tapi kalau sudah 1 tahun tidak hamil, Ya. tidak pakai KB, maka baru mencari dokter untuk program hamil. Nah, program hamil awal itu lakukan sealami mungkin, ya. Jangan memberikan intervensi apa-apa. Ya. Tidak perlu periksa macam-macam, periksa sperma, misalnya, periksa ronsen untuk melihat saluran telur yang sangat intervensi, tidak usah. Ya. Coba dulu programnya alami. Kalau dengan program alami tidak bisa, baru tahap kedua, baru akhirnya tahap ketiga, baru tahap keempat bayi tabung terakhir gitu. Oke. Jadi ikutin prosesnya secara alami dulu untuk hamil. Kalau gagal, baru cara-cara yang lebih interventif. Oke. Begitu. Gilap yang dimaksud itu nyeri perut saat mens. Ya. Jadi setiap masa mens saya bisa minum obat Feminax minimal 30 butir. Wow. Kalau terlambat minum bisa parah nyerinya sampai pingsan. Jadi kalau wanita itu haid kemudian menimbulkan nyeri, itu adalah alami. Ya. Alami kalau tidak mengganggu aktivitas, alami kalau tidak memerlukan obat. Iya. Ya. Tapi kalau nyerinya sampai memerlukan obat, sampai mengganggu aktivitas, ya, maka itu tidak alami lagi. Ya. Oke. Ada banyak kemungkinan. Oke. Ya, bisa karena ada tumor, miom di sana. Ya. Bisa karena ada kista, ya. Bisa karena ada darah haid yang masuk ke dalam rahim, Ya. namanya adenomiosis, ya. Bisa ada infeksi di sana, Ya. ya. Jadi kalau sampai menimbulkan keluhan, harus ke dokter. Iya. Diperiksa bahwa organnya normal. Kalau organnya normal, tidak ada apa-apa, ya, maka tetap nyeri juga. Maka sekarang ada alat yang bisa menurunkan estrogen, ya, untuk menurunkan kadar nyeri pada wanita atau menurunkan jumlah darah haid pada wanita, yaitu dengan memasang alat di dalam rahim. Oke. Microchip buatan Finlandia. Oke. Ditanam di rahim, 3-6 bulan kemudian haid kita akan berkurang sampai hilang, darah kita akan berkurang sampai tidak ada haid. Oke. 10 orang, 8 masih haid, tapi hanya flek sedikit. Ya. Yang 2 orang, 20% itu tidak haid sama sekali. Oke. Jadi selama memakai microchip itu, dia tidak haid sama sekali selama 5 tahun. Artinya rahimnya dan telurnya tidur. Oke. Itu adalah alat untuk menekan
estrogen. Iya. Karena alatnya itu isinya adalah progesteron. Ditanam di rahim, kerjanya lokal, ya, bisa menekan tumor-tumor atau kista-kista yang sifatnya estrogen dependent, yang membesar karena estrogen. Iya. Ya. Nah, itu diharapkan dengan alat itu bisa mengontrol hormon estrogen di rahim kita Yes. supaya tidak membesar. Iya. Jadi kista, jadi tumor yang besar. Betul. Supaya haid tidak sakit, supaya haid tidak banyak. Pemasangan alat itu harus ke dokter kandungan. Iya. Ya, begitu. First step-nya tetap check up dulu ke dokter ya dok ya. Hmm. Langsung check up ke dokter terdekat ataupun yang di daerah terdekat dulu. Kalau misalnya rumahnya jauh dari Iya. Jakarta Barat gitu ya, bisa teleconference kan? Oke. Nah, di BJ Medical Center itu bisa teleconference. Iya. Jadi konsultasi by phone dulu, Yes. ya dah, supaya nggak jauh-jauh. Iya. Kayak kemarin ada pasien dari mana itu? Cianjur, ya dah, ya. Konsultasi by phone dulu, Yes. gitu kan? Kira-kira bagaimana apa pengobatannya, ya dah. Nanti kalau sudah itu baru mencari dokter terdekat atau bagaimana cara yang keluarnya. Yes. Begitu, supaya tidak buntu. Oke, oke. Gitu. Dokter BJ, selamat malam. Kalau sedang di tukang pijat, apakah boleh di bagian perut dipijat, dok? Kalau bagian perut dipijat hanya permukaannya saja, Ya. itu boleh, ya. Tetapi kalau memijat untuk menaikkan rahim, menaikkan turun rok, yaitu percuma. Oke. Ya. Bahkan pernah ada kasus kita beberapa tahun yang lalu itu timbul perdarahan dari rahimnya, Iya. karena rahimnya dipijat semikian kuatnya, ternyata di rahimnya itu ada varises, ya. Ada pembuluh darah di permukaan rahim di dalam perutnya, dipijat-pijat gitu, pecah. Akhirnya pasien itu sakit perut. Sakit Iya. terus. Iya. Nah, dibuka perutnya, ya, dioperasi oleh dokternya, isinya darah semua. Aduh. Nah, darahnya dari mana dicari, gitu? Yes. Ternyata dari pembuluh darah di permukaan rahim yang pecah. Oke. Begitu, ya. Sebenarnya organ bagian depan ini, ya itu nggak bisa dipijat, gitu. Iya. Kalau pijat itu adalah bagian dorsal, bagian belakang kita. Belakang. Yes. Punggung semua, pinggang boleh, kaki, tulang boleh. Ya. Bagian perut sini ini adalah organ-organ visceral, Yes. organ-organ dalam yang tidak boleh dipijat-pijat. Rentan ya dok ya. Jadi Tidak boleh. bahaya sekali. Jadi Ya. baiknya mungkin baiknya jangan ya dok ya untuk pijat daerah tersebut ya. Ya, sebenarnya. ada juga yang pijat hamil. Ya, Oh, oke. lagi hamil, kemudian dipijat-pijat, diluruskan bayinya, diarahkan bayinya. Itu sangat berbahaya. Yes. Ya, dulu waktu zaman sesar operasi seksio itu masih resiko tinggi. Ya, itu memang kita ada teknik untuk memutar bayi supaya bisa pada posisi yang benar, lalu lahir secara normal. Ya. Oke. Tetapi sekarang resiko memutar bayi itu lebih berbahaya daripada sesar. Yes. Gitu loh. Mm-mm. Ya, bukan artinya semua kehamilan di sesar, tidak, Yes. ya. Semua operasi kan dilakukan kalau terpaksa. Ya. Ya. Kalau bisa normal, ya tidak usah sesar, ya. Saya wanita 35 tahun sedang hamil anak pertama, dok. Usia kandungan 8 bulan. Jika saya ingin program anak kedua, better ketika saya umur berapa, dok? Atau jika anak pertama sudah umur berapa? Sekarang umur berapa? Sekarang 35, dok. 35, Iya. ya. Kalau habis melahirkan, itu sebaiknya 3 tahun jaraknya. Oke. Ya, 3 tahun, biar anak kita yang kecil itu sudah mandiri, lebih tidak nempel sama ibunya. Kan menyusui 2 tahun, kira-kira ya. Menyusui bayi itu bisa sampai usia 2 tahun. Setelah dia bisa lepas dari susu ibunya, 1 tahun, baru kita masuk program hamil. Atau setelah lepas susu, 2 tahun, kita masuk program hamil untuk yang ketiga, boleh. Karena memang dia sudah mepet 35 Iya, tahun. 35 ya. tahun, betul. Tetapi ada tuh pasien kita, umur 48 tahun, masih hamil. Oke. Ya, meskipun sebaiknya ya usia-usia yang lebih muda hamil itu lebih baik. Karena telur-telur yang dibuahi ada telur-telur yang masih terbaik. Betul. Gitu. Setiap bulan itu kan wanita itu kan mengeluarkan 10 telur kira-kira. Ya. 8 sampai 10 telur
dari ovariumnya, Yes. tidak ya. Jadi 8-10 telur itu dipilih tuh. Mana yang telur yang paling bagus? Iya. Yang paling bagus itu dirangsang supaya dia membesar, matang. Lalu ditetaskan. Jadi yang 9 sisanya diserap sama tubuhnya, Iya. dibuang istilahnya. Hanya 1 yang dimatangkan. Oke. Nah, terus kemudian laki-laki menyemprotkan sperma sampai 20 juta. Iya. Dari 20 juta itu hanya 1 yang dipilih yang terhebat Iya. untuk membuahi ini. Yes. Jadilah Joe. Gitu. Nah itu adalah pilihan ini. Yes. Pilihan dari 10 telur, Iya. pilihan dari 20 juta sperma, Iya. yang terbaik inilah Dapat 1. versi terbaiknya Oke. bayi Oke. satu ini. Ya. Nanti kalau sudah 10 setiap bulan keluar, 10 setiap bulan keluar ya, itu kan ada cadangannya cuma 400.000 Ya. telurnya. Nanti setelah umurnya lebih tua, 35, 38, 40, masih menetas telurnya, masih haid kita, tetapi telurnya adalah telur-telur yang sudah sisa-sisa. Iya. Gitu loh. Kalau sudah 40 tahun ke atas, mau hamil juga, saran saya alami-alami saja ya. Jangan dirangsang, diberikan hormon untuk mematangkan, dipaksa matang telurnya. Iya. Ya. Itu menjadi tidak alami. Dikhawatirkan telur yang sudah tidak bagus karena rangsangan hormonal, maka matang terpaksa, lalu lahirlah janin paksaan gitu loh. Oke. Oke. Ya. Oke. Malam dok, saya sebelumnya KB suntik 3 bulan sekali. Selama 3 tahun, nggak haid. Sekarang sudah lepas KB, sudah 3 tahun, tapi belum juga dapat haid. Apakah ini efek KB masih ada? Sudah USG, tidak ada miom dan lain-lain. Iya. Jadi KB suntik 3 bulanan itu memang depo ya. Isinya obat hormon progesteron yang disuntikan ke dalam otot wanita tersebut, tujuannya untuk menekan supaya tidak haid, memang begitu. Ya, prosesnya adalah setelah suntik itu tidak haid. Kalau sudah lepas selama 3 tahun tapi tidak haid juga, maka ada kemungkinan bahwa telurnya itu tidur, ya, mengalami menopause gitu jadinya. Ya. Untuk memastikannya, periksa hormonnya, Oke. ya, berapa kadar estrogen, berapa kadar FSH-nya, ya. Yes. Kalau estrogen di bawah 30, FSH-nya di atas 30, maka benar-benar menopause ini. Oke. Ya, benar-benar nggak bisa haid lagi, gitu, Yes. ya. Tetapi kalau misalnya hormonnya masih bagus, mungkin harus dirangsang dengan Karena terapi mungkin dari hormonal. faktor-faktor tadi KB tersebut ya dok? Betul, KB tersebut. Oke, jadi mungkin buat kakaknya boleh coba cek dulu sih untuk hormonalnya. Hormonalnya, profilnya, ya. Ya. Gitu. Oke, dok, saya keputihan coklat ditambah sakit pinggang terus. Kira-kira bahaya nggak ya? Itu namanya keluhan, Yes. ya. Keputihan yang coklat, sakit pinggang, itu namanya adalah keluhan. Kalau wanita sampai mengeluarkan keluhan, artinya bahwa limit batas normalnya sudah terlewati. Limit toleransi tubuhnya sudah terlewati, ya. Maka perlu diperiksa itu. Kenapa keputihannya coklat, ya? Kenapa sakit perutnya? Jadi perlu ke dokter kandungan, ya. Oke. Gitu, harus diperiksa. Dipasukin kamera ke dalam vagina, dilihat seperti apa coklatnya, seperti apa mulut rahimnya, ada infeksi, kanker, polip, tumor. USG dilihat apakah normal dalamnya, ada infeksi, ada tumor, ada kista atau tidak. Begitu. Oke. Ya. Saya mau tanya, saat ini saya menstruasi hari pertama, tapi saya merasakan pusing pas mual. Apakah normal? Ya, ada orang yang menstruasi atau masa-masa menstruasi memang ada keluhan. Ya, ada keluhan seperti begitu. Kalau organnya normal, ya tidak apa-apa. Obati saja simptomnya, keluhannya dengan obat-obat yang sifatnya simptomatis. Oke. Tapi pastikan dulu ke dokternya bahwa tidak ada tumor, ya, bahwa tidak ada kelainan yang lain, kista, tidak ada gangguan lambung, begitu. Ya. Oke. Dokter, kalau sudah terkena HPV, apakah vaksin HPV masih efektif? Ya,
Kalau sudah kena HPV, maka diharapkan obati dulu HPV-nya, ya, sampai nanti pemeriksaan HPV DNA-nya negatif. Nah, itu lama itu. Oke. Sekali kita kena HPV, maka untuk menghilangkan HPV-nya yang positif itu bisa bertahun-tahun, setahun sampai 3 tahun. Oke. Ya. Nanti dokter akan memberikan obat, akan memberikan terapi, misalnya dengan gas, ya, gas nitrogen, krioterapi di mulut rahimnya, untuk menghilangkan HPV-nya di sana, ya. Tapi kalau nanti, kalau misalnya sudah hilang HPV, tes HPV DNA-nya sudah negatif, baru vaksin, begitu, ya. Oke. Dokter, saya ada miom 6 benjolan. Ukurannya nggak sampai 2 cm. Apakah perlu dioperasi untuk dibuang, dokter? Saya sudah pernah keguguran 3 kali. Kalau miom yang sebesar-besar begitu, di bawah 5 cm, ya, dan kita itu berusaha untuk tidak operasi. Ya, kita akan berusaha untuk menekan hormon estrogennya dengan obat progesteron, dimakan, dipasang microchip, atau bagaimana caranya supaya estrogennya itu tidak tinggi, sehingga miom yang biasanya estrogen dependent itu tidak makin membesar. Karena kalau miom membesar 5 cm lebih, 7 cm, terpaksa kita operasi jadinya, gitu. Tetapi kalau ingin punya bayi, 3 kali keguguran, masih ingin program punya bayi, maka segera masuk ke program untuk mempunyai bayi. Ya, karena pemakaian obat hormon sama microchip itu bisa membuat kita tidak bisa hamil sementara waktu. Ya, jadi lihat mana yang menjadi prioritas kita. Mau punya bayi, maka obati dulu, masuk ke program untuk punya bayi. Kalau gagal programnya, maka terpaksa kelainan yang ada dikoreksi, operasi. Dan miom-miom kecil-kecil 6 buah itu diambil dulu, baru masuk program untuk hamil lagi. Gitu. Tapi kalau sudah berpikir tidak ingin punya bayi lagi, cukup usahanya, maka harus ditekan supaya tumornya tidak membesar. Pasang microchipnya, atau makan obat anti estrogennya, atau suntik obatnya. Begitu. Oke. Dok, apa penyebab preeklamsia pasca persalinan? Ya, preeklamsia. Ya. Preeklamsia itu adalah keracunan kehamilan. Jadi bayi kita, kehamilan kita itu meracuni ibunya. Ya, itu penyebabnya ada karena kelainan kromosom. Ada orang-orang tertentu yang mempunyai sifat bisa mengalami preeklamsi sampai eklamsi. Eklamsi itu kejang. Ya, hamil, darah tinggi, kaki bengkak, ginjal bocor proteinnya, itu 3 tanda bahwa kita memasuki preeklamsi atau eklamsi. Kalau eklamsi ditambah dengan kejang, begitu. Implantasi plasenta yang harusnya masuk ke dalam pembuluh darah ibunya, mendapatkan suplai oksigen darah yang cukup, itu kurang dalam tanamnya. Jadi dia cuma nempel, kurang adekuat ari-ari ibu tersebut. Sel-sel plasentanya sebagian itu mengalami mati. Dan sel-sel plasenta yang mati itu masuk ke dalam tubuh ibunya lewat pembuluh darah ibunya. Akibatnya pembuluh darah ibunya rusak. Karena ada racun yang masuk kepada ibunya. Dari ari-ari, sel-sel ari-ari bayi yang mati karena kekurangan oksigen. Gitu. Iya. Jadi akhirnya justru jaringannya itu yang mempengaruhi. Meracuni, ya. Jadi itu adalah proses karena inadekuat implantasi plasenta ke rahim ibunya. Itu prosesnya. Ya. Saya takut ke dokter karena khawatir harus operasi. Sebab saya ada trauma dengan bius gagal pada operasi lutut tahun lalu. Tidak usah ke dokter barangkali, telepon dulu saja. Telepon dulu ya. Jadi minimal kalau memang masih ada rasa takut untuk ini, mungkin tadi yang kayak dokter bilang bisa telekonferensi dulu ya, Dok ya. Jadinya mungkin secara psikologis juga kita lebih tenang karena berasa hanya konsultasi by phone aja dulu gitu. Betul. Supaya tidak buntu, ya. Kalau langsung mengatakan bahwa takut, itu nggak ada obatnya itu.
ya. Jadi coba tidak usah ketemu dokter dulu, tapi telepon dulu, ya. Oke. Selamat malam dok, izin bertanya, berapa sih dok usia awal menstruasi? Jika sudah usia 16, belum menstruasi, ini kemungkinan karena apa ya dok? Harus ke dokter spesialis? Apa dok? Terima kasih dok. Sekarang sudah semakin muda usia menstruasi awal itu, ya. Bisa 8 tahun, ada yang 7 tahun sudah menstruasi, ya. Tapi kalau sudah sampai 16 tahun belum juga menstruasi, memang harus ke dokter, ya, untuk meriksa profil hormonnya, apakah memang ini ada hormon wanitanya atau tidak, Yes. atau perlu diperiksa organnya, apakah memang ini ada organnya atau tidak. Ada yang tidak punya rahim, ada yang tidak punya vagina, tidak punya dinding, tidak punya liang vagina, ya. Ada yang nggak punya telur, Oke. bentuk fisiknya wanita, Iya. tapi dia tidak punya rahim, Jadi banyak bisa. possibility ya dok ya. tidak bisa menstruasi, Yes. ya. Atau organnya normal, ada rahim, ada liang vagina, ada telurnya, tapi tidak ada hormonnya, Iya. ya. Atau fisiknya gambarnya adalah wanita, genotipnya adalah laki-laki. Itu juga ada ya dok ya. Fenotipnya kayak begini, Iya. laki-laki, salah. Fenotipnya kayak begini, Iya. perempuan, misalnya kayak Mbak Eka, ya. Tetapi genotipnya dia bukan perempuan, dia bukan XX, Oke. dia XY, Oke. Justru atau dia pria. atau dia XXY, superwoman. Oke. Dia X, tapi dia ada Y-nya. Yes. Itu nggak bisa hamil juga. Nggak bisa hamil, nggak bisa menstruasi Mes juga. juga. Itu kelainan kromosom, ya. Oke. Oke. Jadi perlu ke dokter, ya. Konsultasi dulu saja, ya. Begitu. Oke, dok saya mau hamil, tapi saya ada endometriosis, tapi tidak sakit. Tindakannya harus apa ya dok? Endometriosis sendiri itu membuat wanita menjadi subfertil. Fertil, subur, sub itu di bawah subur. Jadi kurang subur wanitanya, ya. Ya, kalau memang ada endometriosis, ya, dan ukurannya tidak besar, ya, masih kecil-kecil begitu, coba masuk program untuk hamil dulu tanpa diapa-apakan endometriosisnya. Tidak berhasil, coba tekan dulu endometriosisnya dengan disuntik obat hormon GnRX analog di pantat ibunya, ya, 3 kali per 4 minggu. Baru kemudian masuk program. Tidak berhasil juga, terpaksa operasi endometriosisnya. Oke. Baru masuk program untuk hamil, ya. Begitu. Kalau bisa hamil dengan endometriosis, ya sudah, hamil saja dengan endometriosis. Setelah lahir bayinya, baru diobati endometriosisnya. Pasang microchipnya. Supaya dia tidak makin membesar. Endometriosis itu ya. Karena endometriosis itu merusak, ya. Merusak organ rahim, merusak organ ovarium, membuat lengket-lengket sama usus semuanya kalau dibiarkan. Oke. Ya, begitu. Kalau pasang microchip di rahim sakit nggak ya dok? Expirednya berapa tahun? Operasi bius total atau enggak dok? 5 tahun expirednya. Obatnya tuh habis 5 tahun, ya. Pasangnya tuh seperti biasa, cuma di poliklinik saja, ngangkang saja gitu, dokter pasang 5 menit pulang, selesai. Sampai 5 tahun, lupakan setelah dipasang. Tetapi memang kadang-kadang ada wanita yang lubangnya itu untuk masuk ke rahimnya kecil sekali, ya, sehingga perlu dikasih obat anti sakit. Ada yang begitu. Begitu. Apakah usia 32 tahun bisa menopause awal dok? Kalau menopause, apakah tidak bisa hamil lagi dok? Iya, kalau sudah menopause tidak bisa hamil lagi, ya. Tetapi kalau menopause usia 30 awal, itu namanya prekok, menopause prekok. Terlalu muda. Ada something, ada sesuatu yang salah itu, ya. Apakah memang ada infeksi yang merusak rahimnya, merusak telurnya, atau ada sesuatu tumor di otaknya yang membuat kadar hormon susunya, prolaktinnya tinggi, sehingga dia tidak bisa haid, begitu, ya. Itu tidak normal. Menopause paling cepat usia 42. Begitu. Oke, dokter, kehamilan dengan resiko tinggi itu muncul di usia berapa ya? Apakah jadi penyebab anak Down syndrome? Semakin muda, di atas 25 tahun, di bawah 35 tahun,
itu adalah usia yang ideal untuk hamil. Oke. Ya, karena telur-telurnya masih pada bagus-bagus semua. Ya. Yes. Tapi kalau sampai di atas 35 tahun tetap mau hamil juga, maka hamillah secara alami. Jangan pakai intervensi macam-macam. Ya. Karena semakin tua usia ibunya, semakin tua usia telurnya, maka kemungkinan Down syndrome semakin besar possibility-nya. Begitu. Ya. Dok, saya usia 48. Kenapa ya menstruasi nggak begitu lancar? Noda cuman kecoklatan, tapi kalau buang air kecil kadang suka keluar darah segarnya, tapi nggak sebanyak seperti biasanya. Thank you, Dok. Apa mau menopause? Kemungkinan mau menopause. Sudah 48 itu kan sudah memang fase normal untuk mengalami menopause. Oke, Ya. oke. Nah, tapi kalau organnya harus dipastikan dulu bahwa organnya memang normal, tidak ada apa-apa, ya, tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada kanker, maka itu tidak apa-apa, normal. Begitu. Oke. Dok, hamil 5 bulan tidak boleh ya tidur terlentang. Mencoba tidur miring tidak bisa tidur sampai pagi. Tidak apa-apa, terlentang tidak apa-apa, ya, tapi setelah sekian lama atur posisi yang lain lagi. Ya, 5 bulan itu masih kecil. Baru 20 minggu, ya. Anaknya baru sekilo kira-kira, ya. 800 gram sampai sekilo, itu nggak apa-apa. Yang tidak boleh terlentang lama itu kalau hamilnya besar. Ya, anaknya sudah 3 kilo, 2 kilo setengah, itu menekan perutnya karena terlentang, membuat aliran darah di belakang pembuluh darah yang perutnya itu menjadi terhambat, gitu loh, ya. Oke. Tapi kalau masih kecil, 5 minggu, 5 bulan, nggak apa-apa, ya. Telentang saja atau diganjel sedikit. Oke, jadi masih Ya. boleh ya, Dok? Masih boleh, tidak apa-apa, ya. Oke. Dokter, kalau mens tidak lancar, apa saja ya, Dok, penyebabnya, Dok? Karena hormonnya turun, Ya. bisa, ya. Bisa karena tidak semua darahnya keluar, masuk ke tempat lain, Ya. masuk ke kista, masuk ke adenomiosis, bisa. Gitu. Yes. Jadi tidak keluar semua, ada yang sebagian masuk ke tempat lain. Oke. Begitu. Jadi diperiksa dulu. Diperiksa karena faktornya juga banyak ya, Dok. Betul. Ya, Kalau kemungkinannya normal, banyak. kalau normal nggak ada apa-apa, ya itu tidak apa-apa. Yang penting ada haid 2 hari. Begitu aja. Oke. Dok, kalau keputihan pada anak usia 9 tahun, apa perlu diobati atau dibiarkan saja? Kalau perlu diobati, gimana cara pengobatannya ya? Thank you. Perlu diobati. Ya, jadi anaknya tuh diajarin atau mamanya yang mencebokin anaknya pakai sabun bayi yang cair itu, taruh di tangan, diolesin di vaginanya, lalu dielus-elus pelan-pelan, ya, sambil mengangkang gitu, ya, jongkok gitu, disiramin, dielus bagian luarnya saja sampai tidak licin. Lalu dikeringkan pakai kain atau pakai tisu, kemudian sebelum pakai celana dalam, dikipas-kipas dulu sampai kering darah vaginanya, baru pakai celana dalam. Oke. Ajarin anaknya, kalau sudah pipis, sudah cebok, sudah keringatan, proses itu diulang lagi. Yes. Begitu. Tapi kalau dengan begitu tetap keluar keputihannya juga dan berwarna, berbau atau kental, pergi ke dokter. Oke. Begitu, ya. Oke. Jadi tetap ya, Dok, usia berapapun sebetulnya ya, Dok ya. Oke. Dok, anak saya umur 11 tahun sudah haid sejak umur 10 tahun. Sekarang haidnya dalam 1 bulan bisa 2 atau 3 kali haid. Sering sekali. Normal tidak ya, Dok? Apa ada penyakit dan apa yang harus dilakukan? Kalau anak baru premenars, baru mulai haid, memang kadang-kadang tidak lancar, kadang-kadang terlalu sering, kadang-kadang 2-3 bulan tidak haid lagi, itu normal. Yes. Selama tidak ada tumornya. Yes. Jadi ke dokter, USG, oh nggak ada nih, nggak ada tumor, rahimnya normal, ovarinya normal, haidnya begitu, biarkan saja, tidak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Begitu. Oke. Jadi memang kalau bisa itu ya di normal aja. Mungkin kebetulan dia lebih cepat aja kali ya, Dok. Ya? Tuh, diperiksa dulu. Oke, dokter. Segitu aja untuk pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Thank you buat Dokter Budiman Japar atas waktunya dan juga sharingnya. Semoga sharingnya bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di next session. Bye-bye.